Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Satyaditya dengan NIM 2023 050 10 824. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 4 yang berisikan tentang plastisitas dan struktur tanah. Plastisitas tanah merupakan salah satu aspek kritis dalam mekanika tanah yang digunakan untuk memahami perilaku fisik dan mekanik tanah halus atau fine-grained soils. Konsep ini terutama diwakili oleh Atterberg limit yang mencakup batas cair atau liquid limit, batas plastis atau plastic limit, dan batas susut atau shrinkage limit. Parameter-parameter ini memberikan dasar untuk klasifikasi, analisis, dan desain geoteknik. Nomor 1 adalah konsep dasar. LL atau liquid limit adalah kadar air saat tanah mulai bersifat cair. PL atau plastic limit adalah kadar air minimum di mana tanah masih plastis. SL atau shrinkage limit adalah kadar air di mana tanah berhenti menyusut saat kering. Selisih antara LL dan PL disebut indeks plastisitas atau PI, menunjukkan rentang kadar air di mana tanah berperilaku plastis. Nomor 2 adalah indeks plastisitas dan klasifikasi tanah. PI digunakan untuk mengidentifikasi plastisitas tanah. PI rendah mengidentifikasikan lanau, sedangkan PI tinggi menunjukkan lempung. Indeks likuiditas atau LI dan indeks konsistensi atau CI memberikan informasi tambahan. LI menunjukkan posisi kadar air alami tanah relatif terhadap batas plastis dan cair, sementara CI mengukur kekakuan tanah berdasarkan kadar air alami. Nomor 3 adalah struktur tanah dan pengaruhnya. Tanah tak kohesif memiliki struktur butir tunggal dan sarang lebah, umum pada pasir dan kerikil. Tanah kohesif, struktur terdispersi memberikan kekuatan lebih tinggi, sedangkan struktur flokulen lebih lunak dengan rasio pori yang besar. 4. Grafik plastisitas Casagrande. Grafik plastisitas Casagrande adalah alat penting untuk klasifikasi tanah, memetakan hubungan antara LL dan PI. Lempung anorganik atau C terletak di atas E-line, sementara anorganik atau M di bawah E-line. Grafik ini menunjukkan bahwa tanah dengan LL dan PI tinggi lebih plastis dan kompresibel, sedangkan tanah dengan LL rendah lebih stabil dan cocok untuk konstruksi. Nomor 5 adalah aktivitas tanah. Aktivitas tanah mengukur hubungan antara PI dan fraksi lempung. Kurang dari 2 mikrometer, tanah tidak aktif. A kurang dari 0,75. Seperti kaolinit memiliki plastisitas rendah, sedangkan tanah aktif A lebih dari 1,25. Seperti monmorillonit memiliki plastisitas tinggi dan potensi ekspansi besar. Aktivitas tanah berguna untuk mengevaluasi potensi perubahan volume dan stabilitas tanah. Nomor 6 adalah penerapan dalam geoteknik. Parameter plastisitas, struktur, dan aktivitas tanah memberikan dasar untuk 1. Desain fondasi, 2. Analisis stabilitas lereng, 3. Perencanaan infrastruktur, 4. Stabilitas tanah. Tujuan uji plastisitas tanah yaitu nomor 1 adalah klasifikasi tanah, 2. Evaluasi stabilitas tanah, 3. Prediksi sifat mekanis tanah, 4. Analisis perubahan volume tanah, 5. Perencanaan dan desain infrastruktur, 6. Penentuan metode perbaiki tanah, 7. Penilaian risiko geoteknik. Selanjutnya adalah metode. Nomor 1 adalah uji batas cair atau liquid limit dengan metode A. Casagrande Cup Test, B. Volcon Penetrometer Test. Dengan prosedur A. Casagrande Cup Test dengan alat Casagrande Apparatus atau mangkuk kuningan dan alat karet keras. Selanjutnya adalah grooving tool, alat untuk membuat alur tanah. Langkah-langkahnya adalah campur tanah kering dengan air hingga menjadi pasta, tempatkan tanah dalam mangkuk kuningan dan ratakan permukaannya. Buat alur di tengah tanah menggunakan grooving tool, putar engkol alat sehingga mangkuk diketuk dari ketinggian 10 mm dengan kecepatan 2 ketukan per detik. Hitung jumlah ketukan hingga alur sepanjang 12,5 mm menutup. Ulangi dengan kadar air yang berbeda, lalu plotkan grafik kadar air dengan persen terhadap logaritma jumlah ketukan, logaritma N. Batas cair adalah kadar air pada ketukan 25 diperoleh dari flow curve. Selanjutnya adalah yang B, Volcon Penetrometer Test dengan alat Cone Penetrometer atau kerucut dengan sudut 30 derajat dan berat 80 gram.
Dengan langkah-langkah: 1. Masukkan tanah ke dalam wadah dan ratakan permukaannya. 2. Jatuhkan kerucut standar pada permukaan tanah. 3. Catat kedalaman penetrasi kerucut dalam milimeter setelah 5 detik. Nomor 4. Ulangi dengan kadar air berbeda hingga penetrasi mencapai 20 mm. Nomor 5. Kadar air saat penetrasi 20 meter adalah batas cair atau LL. Selanjutnya nomor 2 adalah uji batas plastis atau plastic limit dengan metode rolling test dengan alat, permukaan kaca datar, dan penggaris. Langkah-langkah: 1. Ambil sebagian tanah yang telah dicampur dengan air. Gulung tanah dengan telapak tangan di atas permukaan kaca hingga membentuk benang dengan diameter 3,2 mm. Jika benang tanah retak atau pecah saat menjadi diameter 3,2 mm, ambil kadar air tanah tersebut. 4. Ulangi beberapa kali untuk mendapatkan nilai rata-rata kadar air. 5. Kadar air rata-rata adalah batas plastis atau plastic limit. Nomor 3 adalah uji batas susut atau shrinkage limit dengan metode cawan susut yang menggunakan alat, cawan porselen, oven, dan peralatan pengukur volume, misalnya menggunakan metode displacement dengan air raksa atau lilin. Langkah-langkah: 1. Masukkan tanah basah atau kadar air tinggi ke dalam cawan susut hingga penuh. 2. Keringkan tanah dengan oven hingga berat konstan. 3. Hitung volume tanah setelah kering. 4. Batas susut dihitung dengan rumus SL sama dengan delta V per volume tanah basah dikali kadar air awal. Yang keempat adalah penentuan indeks plastisitas atau PI dengan rumus PI sama dengan LL min PL. Dengan langkah-langkah: 1. Gunakan nilai LL dari batas cair dan PL dari batas plastis yang diperoleh dari uji batas cair dan plastis. Nomor 2. Hitung selisih antara LL dan PL untuk mendapatkan indeks plastisitas atau PI. Nomor 5. Penentuan indeks likuiditas atau LI dan konsistensi atau CI dengan rumus indeks likuiditas atau LI sama dengan W min PL per LL min PL, di mana W adalah kadar air alami tanah. Untuk indeks konsistensi yaitu CI sama dengan LL min W per LL min PL. Dengan langkah: hitung LI untuk menentukan konsistensi tanah dalam kondisi alami. Nomor 2. Hitungi CI untuk mengevaluasi kekakuan tanah. Nomor 6 adalah penggunaan grafik plastisitas Casagrande dengan metode 1. Plotkan hubungan antara LL dan PI pada grafik plastisitas. 2. Identifikasi posisi titik relatif terhadap E-line dengan memisahkan lempung di atas dari lanau di bawah. Zona LL dan PI menentukan apakah tanah memiliki plastisitas rendah, sedang, atau tinggi. Interpretasi: tanah di atas E-line sama dengan lempung anorganik, tanah di bawah E-line adalah lanau anorganik. Tanah dengan LL tinggi tetapi PI rendah, kemungkinan tanah anorganik. Nomor 7 adalah penentuan aktivitas tanah dengan rumus A sama dengan PI per persentase fraksi lempung kurang dari 2 mikrometer, di mana A adalah nilai aktivitas tanah, PI adalah indeks plastisitas, dan persentase fraksi lempung kurang dari 2 mikrometer adalah persentase fraksi tanah yang berukuran lebih kecil dari 2 mikrometer. Langkah 1. Tentukan PI dari hasil uji batas cair dan plastis. Nomor 2. Tentukan persentase fraksi lempung dengan analisis distribusi ukuran butir. Nomor 3 adalah hitung nilai aktivitas A untuk mengevaluasi potensi ekspansi dan sifat plastisitas tanah. Selanjutnya adalah hasil. Nomor 1. Hasil uji batas cair atau liquid limit. Nilai LL diperoleh dari pengujian Casagrande Cup atau Falcon Penetrometer. Contoh, metode Casagrande menghasilkan LL 45%, sedangkan metode Falcon menghasilkan LL 43%. Yang mendekati hasil Casagrande. Interpretasi: LL kurang dari 35% sama dengan plastisitas rendah. Jika LL lebih dari 35% dan kurang dari 50% plastisitas yaitu plastisitas sedang. Jika LL lebih dari 50% yaitu plastisitas tinggi. Nomor 2. Hasil uji batas plastis atau plastic limit. Nilai PL diperoleh melalui metode manual atau rolling test, misalnya PL sama dengan 20%. Interpretasi: PL tinggi menunjukkan tanah yang lebih plastis. Hubungan antara LL dan PL digunakan untuk menghitung indeks plastisitas atau PI. Nomor 3 yaitu indeks plastisitas atau plasticity index.
Nilai PI dihitung sebagai selisih antara LL dan PL. Rumusnya adalah PI sama dengan LL min PL. Contoh, PI sama dengan 45% minus 20% sama dengan 25%. Interpretasi, jika PI kurang dari 10%, yaitu tanah non-plastis atau dengan plastisitas rendah. Jika PI lebih dari 10% dan kurang dari 20%, tanah dengan plastisitas sedang. Jika PI lebih dari 20%, tanah sangat plastis. Nomor 4 adalah hasil uji indeks likuiditas atau liquidity index. Nilai Li dihitung dari kadar air alami atau W menggunakan rumus Li sama dengan W min PL sama dengan LL min PL. Interpretasi, Li jika kurang dari 0 sama dengan tanah dalam kondisi semi padat atau padat. Jika Li sama dengan 0, kadar air sama dengan PL. Jika Li sama dengan 1, kadar air sama dengan LL. Jika Li lebih dari 1, tanah dalam kondisi cair. Nomor 5 adalah hasil uji aktivitas tanah. Nilai aktivitas dihitung dari rasio PI terhadap fraksi lempung kurang dari 2 mikrometer. A sama dengan PI per fraksi lempung kurang dari 2 mikrometer. Interpretasi, jika A kurang dari 0,75 sama dengan tanah tidak aktif atau kaulinit. Jika A kurang lebih dari 0,75 dan kurang dari 1,25, tanah aktif normal atau ilit. Jika A lebih dari 1,25, tanah sangat aktif atau montmorillonite. 6. Klasifikasi tanah berdasarkan grafik plastisitas. Plotkan LL dan PI pada grafik plastisitas Casagrande. Contoh titik, LL sama dengan 45%, PI sama dengan 25%. Posisi di atas E-line menunjukkan tanah lempung anorganik, Cl min cohesive clay. Nomor 7 adalah hasil pengujian batas susut atau shrinkage limit. Nilai SL, contoh hasil. SL sama dengan 15%. Interpretasi, tanah dengan nilai SL tinggi cenderung memiliki perubahan volume lebih kecil saat kadar air berkurang. Selanjutnya adalah manfaat teoritis. Pemahaman fase tanah. LL mendukung teori konsistensi tanah, yaitu transisi tanah dari plastis ke cair. Dasar klasifikasi. LL adalah parameter utama dalam sistem klasifikasi tanah. Nomor 3, prediksi perubahan volume. LL membantu menjelaskan fenomena ekspansi dan penyusutan. Nomor 4, teori perilaku tanah. LL mendukung pengembangan model matematis seperti Kemp-Clay model. Nomor 5, hubungan mineralogi. LL mencerminkan sifat mineral lempung seperti montmorillonite dengan LL tinggi atau kaolinite dengan LL rendah. Selanjutnya ada manfaat praktis. Nomor 1, desain pondasi. Menentukan kebutuhan stabilitas atau perbaikan tanah untuk pondasi dangkal dan dalam. Nomor 2, konstruksi jalan. Evaluasi stabilitas subgrade untuk jalan atau landasan pacu. Nomor 3, stabilitas lereng. Prediksi potensi longsor atau deformasi lereng. Nomor 4, pengelolaan drainase. LL membantu merancang sistem drainase untuk tanah dengan permeabilitas rendah. Nomor 5, mitigasi risiko. Mengurangi risiko likuifaksi, ekspansi, atau penyusutan tanah. Nomor 6, perencanaan bendungan. LL digunakan untuk mendesain inti bendungan yang stabil terhadap rembesan. Kesimpulan dari seluruh diskusi ini menyatakan bahwa analisis plastisitas dan struktur tanah adalah bagian yang sangat penting di bidang geoteknik yang memberikan pemahaman mendalam tentang sifat-sifat fisik dan mekanik tanah serta responnya terhadap perubahan kadar air dan beban eksternal. Plastisitas tanah yang diukur melalui parameter seperti liquid limit, plastic limit, dan plasticity index berperan penting dalam menentukan batas-batas perubahan kondisi tanah, mulai dari plastis hingga semi padat atau cair. Hasil pengujian plastisitas dan struktur tanah digunakan untuk mengklasifikasikan tanah menurut standar seperti USGS dan mengidentifikasi potensi masalah geoteknik, termasuk risiko likuifaksi, pengembangan, penyusutan, atau penurunan.